Siap ya anak-anak ya? Siap, alhamdulillah. Baik, sebelum kita berdoa, marilah kita bersama membaca basmalah bismillah bersama dengan harapan semoga keberkahan doa itu selalu mengalir kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa bersama sudah kita panjatkan, semoga Allah mengabulkan dari apa yang kita minta. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi pertemuan kedua, Bapak mohon izin terlebih dahulu untuk mengabsen guna mengidentifikasi apakah ada kelas 7 ini yang tidak masuk pada pertemuan kita hari ini. Izin absen ya anak-anak ya. Yang pertama ada Adit Saputra, ada adik? Ya, Aditya Pramusti, Alif Isra'i, ya, Alvin Misbahul Munir, ada April Kusuma, Aryandi Rehandi, Azril Lanilio, Fakih Ilham Saputra, Hamam Alif Muzaki, Ilham Khalid. Ini yang kemarin izin sakit yang mana Mas Ilham? Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita semua untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Muhammad Fadlan ada, Muhammad Fahri, ya, Muhammad Fakih Adira ada, Muhammad Hanum Arsyafi ada, Mahisa Rifki Firnanda ada, Muhibbul Aman, Rofa Aditya Niza, Rendika Cahya. Dan alhamdulillah untuk pertemuan kedua ini pada mata pelajaran fikih kelas 7 hadir semua, artinya nihil, tidak ada yang berhalangan untuk hadir, entah itu karena alasan sakit atau karena alasan yang lain. Alhamdulillah, patut untuk kita syukuri. Oke, anak-anakku semua kelas 7 perlu untuk Bapak sedikit menyinggung terkait materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini. Sebelum masuk pada materinya, perlu untuk Bapak tanyakan kira-kira materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu ini ada yang ingat atau tidak, masih ingat atau tidak kira-kira? Nah, coba Bapak cek kira-kira kemarin yang kita bahas di minggu yang lalu apa ya? Oke, ada yang menjawab terkait tentang wudhu, Pak. Betul sekali. Ada yang lain? Oh iya, ada yang membahas, ada yang menjawab apa Mas? Oh iya, membahas terkait tentang pengertian wudhu dan juga oh ya, hukum wudhu. Ternyata alhamdulillah kelas 7 ini memorinya masih burning, masih jos semua. Artinya pelajaran minggu lalu masih bisa diingat di minggu saat ini, dan harapannya pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh semua guru-guru kalian ingat dan kalian amalkan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Maka itu tanda bahwa ilmu yang kalian dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Karena ilmu tersebut bisa mengantarkan kalian dari kebodohan menuju ke pengetahuan. Artinya kalian menjadi tahu, kalian menjadi orang yang pandai. Alhamdulillah. Oke, Bapak singgung sedikit terkait materi pertemuan kedua kita pada kesempatan pagi hari ini. Kira-kira
juga hukum wudu, maka sekarang yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini adalah terkait dengan pengertian rukun dan juga sunnah-sunnahnya wudu. Nah, ini juga penting, yang kalah penting dengan materi kita yang ada di minggu lalu. Yang pertama, pengertian rukun. Nah, ini sebentar kalian perhatikan pengertian daripada rukun. Mau rukun, apa itu rukun? Rukun itu apa sih Pak? Rukun itu yang seperti apa sih Pak? Rukun itu yang bagaimana sih Pak? Ini dengarkan dan diperhatikan dengan sesama agar kalian tidak gagal fokus. Karena kalau gagal fokus nanti bisa berbahaya. Ya, nanti kalian bisa tersesat. Oke, perhatikan. Sekarang yang perlu kalian perhatikan terkait tentang pengertian daripada rukun. Rukun itu apa? Rukun itu merupakan sesuatu yang wajib atau harus dilakukan saat berwudu. Di sini kalau kalian ketahui bahwa ada kata wajib atau kata harus. Jika tidak, maka wudu yang kita lakukan menjadi batal. Ini rukun itu apa sih Pak? Sederhananya, rukun itu merupakan sebuah komponen yang wajib ada dalam setiap hal. Contoh, kalau berwudu itu kan kumpulan dari beberapa perilaku dijadikan satu, namanya wudu. Apa Pak beberapa perilaku itu? Yang pertama contoh niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, kaki dan seterusnya. Itu beberapa komponen dijadikan satu, maka dia memiliki nama wudu. Nah, dari sekian banyak komponen-komponen tersebut itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk kategori rukun, ada yang nantinya masuk kategori sunnah. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah perkara-perkara yang hukumnya wajib dilakukan ketika kita berwudu. Dan ketika kita berwudu kok meninggalkan sesuatu yang rukun atau sesuatu yang wajib dalam wudu, maka bisa dipastikan wudu kita akan batal atau wudu kita dihukumi tidak sah. Berarti penting sekali ini rukun. Nah, lantas kira-kira dalam berwudu sendiri Pak, itu ada berapa sih rukunnya wudu? Nah, ini perhatikan lagi karena ini merupakan kunci utama agar wudu kita menjadi sah. Setidaknya dalam rukunnya wudu atau arkanul wudu itu setidaknya ada 6 hal yang harus kalian pahami, yang harus kalian lakukan, yang harus kalian perhatikan dengan sesama. Karena apa? Ini kaitannya dengan sah atau tidaknya wudu kita. Kalau wudunya tidak sah, maka ibadah yang mensyaratkan kita harus suci pun juga itu tidak sah. Contoh, orang kalau mau bersolat diwajibkan wudu atau tidak teman-teman? Wajib ya. Orang kalau mau membaca Al-Quran diwajibkan berwudu dulu atau tidak? Berwudu. Kira-kira kalau ada orang sholat tapi wudunya tidak sah, sholatnya sah atau tidak? Jawabannya pastinya tidak, karena sholat merupakan suatu ibadah yang mensyaratkan harus suci. Nah, kalau proses suci mensucikannya saja tidak sah, maka sholatnya juga ikut tidak sah. Maka ini penting sekali. Nah, dari 6 ini apa saja yang wajib kita perhatikan, yang wajib kita hafal? Yang pertama, niat. Apa namanya? Niat. Kita kalau berwudu itu wajib hukumnya membaca niat. Kira-kira ini satu kelas 7 ini hafal semua niat wudu atau tidak? Hafal ya? Hafal ya? Oke, Bapak coba mencoba untuk membaca niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Hafal semua ya, kata sucinya. Alhamdulillah. Itu namanya apa? Niat wudu. Yang mana niat wudu ini hukumnya adalah wajib dibaca ketika kita wudu. Oke, wajib
wajib dibaca ketika kita wudhu. Jadi nggak boleh kita berwudhu kok tanpa niat, itu nggak boleh. Karena apa yang terjadi nantinya, wudhu kita tidak sah, wudhu kita akan batal. Maka yang paling penting harus ada niat. Yang kedua, dari 6 rukunnya wudhu, 6 sesuatu yang wajib ketika kita wudhu, yang nomor 2 adalah apa? Membasuh muka. Membasuh muka. Jadi kalau kita berwudhu itu, selain kita mengucapkan niat di lisan dan mengucapkan niat di hati, yang nomor 2 adalah membasuh muka. Kita berniat nawaitul wudu al-rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala tersebut, itu dibarengi karo membasuh muka. Nawaitul al-rafil hadasil nawaitul wudu al-rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Jadi bareng membaca niat dalam hati dibarengi dengan membasuh muka. Nomor 1 dan nomor 2. Sekarang nomor 3. Apa yang harus kita perhatikan atau apa yang masuk dalam rukunnya wudhu setelah niat dan juga membasuh muka? Yang ketiga, rukunnya wudhu yang harus dilakukan saat kita melaksanakannya adalah membasuh kedua tangan. Tangan kita ini loh, kalau kita berwudhu maka wajib, tidak boleh ditinggalkan Pak. Tidak, hukumnya kuat wajib. Karena kalau nanti ditinggalkan, misal nggak mau membasuh tangan, ya berarti wudhu kita batal. Karena ada satu kewajiban yang tidak kita lakukan, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Siku-siku itu berbahaya sekali dan harus diperhatikan betul agar wudhu kita sah dan ibadah yang lain yang mensyaratkan kita untuk suci juga ikut sah. Nomor 3. Yang keempat, apa kira-kira yang keempat? Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Nah, jadi ini urutannya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang nomor 4 adalah mengusap sebagian daripada kepala. Kita kalau berwudhu itu diusap, usap. Makanya di sini mengusap. Kenapa kok mengusap? Ya karena mengusap bahasanya masku, bukan ghusl. Kalau pakai bahasa masku berarti mengusap. Masku ta'birrosi berarti mengusap sebagian daripada kepala. Maskul uhunaini dan mengusap telinga 2. Ini wajib juga mengusap sebagian daripada kepala, hukumnya wajib. Yang nomor 5, membasuh kedua kaki. Kaki ini pun juga ketika kita wudhu wajib dibasuh. Wajib diapakan? Dibasuh, tidak boleh ditinggalkan. Wajib. Karena hukumnya adalah rukun. Hukum itu harus tidak boleh ditinggalkan. Dan yang terakhir, nomor 6, dari rukun-rukunnya wudhu adalah tartib. Nah ini tartib itu apa Pak? Tartib itu bahasa lainnya adalah urut. Urut sesuatu yang dikerjakan tidak berurutan ketika kita wudhu, maka bisa berakibat pada batalnya wudhu. Kalau wudhu kita batal, ya nantinya konsekuensinya ibadah kita yang lain setelahnya yang mensyaratkan kita harus suci pun itu juga ikut batal. Tartib itu apa? Tartib itu urut mulai dari nomor 1 sampai nomor 6. Tidak boleh dijelong-jelong, tidak boleh dibolak-balik. Pak, saya wudhu, tapi dibaliklah Pak, cari sensasi baru. Bisa wudhunya dimulai dari kaki dulu, boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak boleh? Ya karena namanya tidak tartib. Baik, anak-anakku semua kelas 7, pada pertemuan kedua ini sudah Bapak jelaskan dengan detail terkait tentang arkanul wudhu dan juga sunanul wudhu, terkait tentang wajib-wajibnya wudhu dan juga sunat-sunatnya wudhu, mulai dari pengertian dan anggota-anggota apa saja yang masuk pada arkanul wudhu, anggota apa-apa saja yang masuk pada sunanul
Sekarang waktu sepenuhnya Bapak berikan kepada kalian semua untuk berdiskusi terkait tentang materi yang sudah Bapak sampaikan ini. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan boleh disampaikan. Jika tidak, alhamdulillah, berarti tandanya kalian sudah bisa menangkap materi yang Bapak sampaikan mulai dari awal sampai akhir. Waktu sepenuhnya Bapak berikan kurang lebih 30 menit. Silakan kalian berdiskusi. Nanti Bapak kembali lagi untuk closing dan juga kesimpulan. Baik, alhamdulillah 30 menit telah berlalu, waktu diskusi kita sudah selesai. Kira-kira ada tidak yang kalian pertanyakan berkaitan tentang materi pertemuan kedua kita saat ini, yakni membahas tentang arkanul wudu, beberapa rukun-rukunnya wudu, dan sunnahul wudu, beberapa sunnah-sunnahnya wudu. Kalau ada silakan boleh dipertanyakan. Bapak kasih batasan 2 penanya, nanti insya Allah akan Bapak jawab dengan Bapak catatan. Oke? Boleh yang kalau memang ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Alhamdulillah, berarti materi yang sudah Bapak sampaikan sudah bisa kalian terima dengan baik, sudah bisa kalian pahami dengan baik. Langkah selanjutnya setelah paham, maka kalian harus melaksanakan dari apa yang sudah kalian dapatkan. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kita yang kedua ini, yang mana materi kedua kita saat ini membahas tentang apa? Membahas tentang rukun-rukunnya wudu dan juga sunnah-sunnahnya wudu. Itu nanti dihafalkan, diimplementasikan dalam keseharian. Kalau wudu dipahami betul mana yang rukun, mana yang sunnah, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesabaran untuk menuruti ilmu ini. Mungkin di pertemuan kedua ini Bapak cukupkan. Walafu minkum, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan serta kesalahan. Bapak doakan kalian semua sehat, Bapak pun juga demikian. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa di pertemuan ketiga nanti. Mungkin itu ya. Walafu minkum, wassalamualaikum.